Sila fokus. Sila. Roy, Pergi. kenapa yang kamu lihat apa Roy? Kenapa dia nyuruh kita pergi ya? Siapa yang Ginjalnya nggak dimakan habis aja. Iya, Saya yakin ini bukan Sila lagi. siapa Roy? Makhluk yang mana? Domba Sosok ini? Domba berbulu dan Badan manusia. berbadan manusia. Badan orang gitu. Iya, Siluman ya? siluman. Mau apa sih kamu dari Sila? Saya nggak senang ada yang nyakinin Sila. Saya nggak seneng ada yang nyakitin Sila. Kamu. Tuh, bukti sama sesama perempuan deketin dia. Apa kamu? Gak rela nih, ada perjanjian pasti nih. Sekte dan perkumpulan dan perjanjian. Kalau baik, kalau ini semua ritualnya dihancurin, tampaknya dia akan pergi. Apa? Ini bisa dibersihin Roy. Bisa, asal kita bisa dapetin ginjalnya dan berantakin. Kalau mau kesini, saya kesana. Ambil glove. Kamu perlu glove? Aku kemana? Apa aku? Minta 2 lagi untuk Roy. Bikin dia distract deh. Aku ambil glove. Kamu tunggu situ. Saya ngelihat tubuhnya Sila juga punya jimat tampaknya. Ada jimat Saya yang dia ngelihat pakai ada ya? di kalung nih. Dalam penciuman saya, radius 1 meter kayak gini, saya mencium ada kalung yang aneh banget. Bolehkah saya lihat? Gak boleh. Gak Saya boleh. mau lihat. Kami nggak ada maksud untuk mengganggu. Ya, kami nggak ada maksud untuk menyakiti. Tapi kami ingin membantu yang punya badan ini. Dunia kamu dengan yang punya badan ini udah beda. Kasihan dia. Saya masuk ke dalam tubuh Sila. Tunjukkan jimat kamu ada di mana. Keluarkan. Baik. Saya minta api. Api. Lighter. Kembali ke Sila, kamu udah sadar kan? Kamu punya kalung ada. jimat. Kamu Tadi nggak ada. Ini jimat dari nenek. Dari tadi dipasang. Iya. coba kamu keluarin. Maskernya tuh ditutup deh. Iya, itu maskernya juga. clip on-nya juga diberantakan nanti. Ini kerjaan saya. Saya kesini ya. Jangan. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Apa? Ngobrol apa? Pisau. Bisa. Apa yang bisa untuk motong? Saya lakuin kerjaan saya satu-satu ya untuk bantuin Sila. Sila percaya ya sama Roy, Bayu Tiwi, kita tidak ada niat untuk Sila fokus. jahatin. Ya. Tapi saya bakal ketemu
kehilangan teman-teman saya. Enggak. Teman-teman datang sendiri kalau kamu punya kebaikan. Jangan begini-begini nih. Ini saja saya hancurin nih. Nggak ada yang ngelindungin saya lagi. Kelindungin tuh semua Dari dari kamu, yang di diri atas. Lindungin dari diri Masa sendiri. gini-ginian yang lindungin? Nggak ada yang bisa ngertiin saya lagi. Enggak, temenan pasti ada yang nyariin. Tenang aja udah Sila. Kamu masih usianya masih muda, masih bisa. Kalau saya jadi di Sila ya, saya mau belajar keluar negeri lagi, apa belajar hal-hal baru, lihat hal-hal yang belum pernah saya lihat di sekitar saya. Gitu udah pusing. Intinya yang Roy bilang perbanyak pengalaman. Iya. Rasa sakit tuh wajar tau sih. Biasa, manusiawi kok Iya. sakit. Ini apa ini? Kamu mau buka nggak? Buka. Buka aja. Buka. Sini saya ambil ya. Tapi Saya Sila yang buka ya. bakar ya. Saya serem lihat Sila, kalau kamu mau punya teman yang menyenangkan, kamu harus jadi teman yang menyenangkan dulu. Saya takut Sila. Gak bisa dapet teman yang menyenangkan, tapi kalau kamu malah masih menggunakan ritual-ritual kayak gini, ini bisa kita bakar ya? Biarin Sila yang bakar. Roy, dia perlu mangkok gak? Apa dibakar Iya langsung? boleh, mangkuk. Aku nggak bisa ngebakar itu. Bisa, kamu bisa. Terus kenapa apinya kayak Iya tuh jadi ininya si banteng ini bertanduk ini tuh udah marah besar. Oke kalau gue pergi gitu dia bilang. Jadi kayak ada sesuatu yang keluar dari situ tadi? ada sesuatu yang keluar dari situ. Itu kalau terlambat sedikit kebakar loh semuanya. Kalau terlambat sedikit dia kebakar. Jadi saya kena, Sila kena. Sila kena atau bayi yang kena tadi. Untungnya kita Teman-teman saya jadi pergi semuanya. temennya itu bukan dari yang begitu-begitu Sila sampai nangis kayak gitu. Ya, tolong jangan main macem-macem Sila. Itu kamu udah makan kayak begituan terus udah gitu tadi kita bakar sesuatu gitu ya. Langsung keluar gitu-gitunya. Saya ngerasa kamu harus gini deh Sila, kamu harus berubah secara mental dan pikiran deh. Saya tahu teman-teman kamu banyak, saya tahu. Ada kuntilanak, ada
ibu-ibu yang meninggal secara tragis, kepalanya putus. Ada ginjal hewan, iya saya tahu. Ada bentuk domba, iya saya iyain tahu. Ada Pak tuh masih gentayangan. Itu korbannya ya? Itu korbannya, saya juga bantu gitu. Tapi please dong Sila, ayo kamu hidup di dunia nyata. Jangan berpikir untuk magis. Nah bahaya buat kamu. Saya takut loh tadi dengan baik kamu ambil koreknya deh. Aku nggak yakin kalau ada benda-benda aneh. Gue takut dia tuh nekat tuh orangnya. Tuh lihat tangannya deh gestur. Sila, kita nggak jahat, kita pengen bantu ya. Sila jangan khawatir nggak punya teman. Teman kamu justru bukan mereka, bukan yang dari dunia yang berbeda. Kalau kamu temenan sama teman-teman yang normal, bayangin ada kan banyak kebahagiaan, ada banyak kesempatan. Dengerin cerita kamu nggak dianggap aneh, saling support, saling dukung. Dan itu nggak bisa kamu dapetin dari makhluk-makhluk yang emang dari dunia yang berbeda. Karena emang bukan teman kita gitu. Betul, bener kata Bayu tuh. Kita kami bertiga ya sebagai kakak-kakak yang udah usianya udah lebih agak dewasa daripada Sila. Please deh Sila, dengerin kami bertiga, semua bener kata Bayu. Dan kalau Ya kan, Tim? temen yang normal nggak mungkin, Iya. nggak mana mau temenan sama orang yang punya begini-beginian. Nggak mau. Satu lagi sih, rasa sakit itu wajar kok. Iya. Kalau nggak ada rasa sakit kan kamu nggak akan belajar. Iya. Kalau kamu punya rasa sakit itu tandanya kamu manusia normal, masih punya rasa, masih punya perasaan. Ya. Baik. Sila, saya minta tisu. Dia masih mau nggak ya Kak Sila? Mau bener-bener rela kan lepas? Pernah meminta dan percaya pada bujuk rayu setan. Karena setan akan mengajak Anda ke lubang neraka yang paling dalam. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini adalah Pram dan Sila. Pram tadi mengira bahwa istrinya melakukan guna-guna karena gangguan yang sering dihadapi. Sementara istrinya yang datang langsung mengatakan bahwa itu bukan dari dia dan telah disaksikan dan dilihat secara visionnya Roy bahwa sebenarnya ada seseorang dari masa lalu Pram yang melakukan itu. Lalu kemudian Sila melakukan ritual yang cukup aneh dengan ginjal domba dan dia merasa berteman dengan makhluk-makhluk gaib. Roy, gimana komentar kamu Pram dan Sila? Pram dan Sila punya perbedaan yang sangat jauh sekali, namun sama-sama jadi korban kesesatan dari mistis. Gitu. Jadi kalau Sila itu lebih ke arah kasihan. Kalau Pram saya tidak menaruh simpatik awalnya, tapi lama-lama saya telusuri ternyata memang ada orang di balik layar dari Pram yang ingin Pram ini hancur berantakan. Tapi dari keduanya saya lebih kasihan Sila. Sila ya. Ya. Kenapa Tiwi? Karena pertama berasal dari keluarga broken home. Dia juga mungkin menyendiri karena menurut saya dia dari kecil tidak diajarkan untuk rasanya berempati ya. Maksudnya nggak diajarkan gimana cara untuk menghandle diri dia ketika dia lagi ngerasa sakit hati, ketika dia lagi ngerasa sedih atau apapun itu, atau lagi marah gitu. Karena dia nggak ada orang untuk bisa menumpahkan rasanya untuk mungkin bercerita atau apa gitu. Nggak ada yang kasih masukan input yang bagus juga untuk dia. Jadi dia pelariannya adalah Ke hal-hal hal-hal mistis. seperti itu. Apalagi kan kita nggak tahu, you never know ya, di rumahnya memang ada sesuatu Betul. apa enggak gitu. Karena ketika emang kita lagi ngerasa down, kita tidak dekat dengan Iya. sang pencipta juga, jadi Wah, gimana ya, itu dia. gampang Berarti untuk saat kita tertekan itu paling gampang Paling untuk gampang akhirnya menurutku ya. Iya. malah Betul. kepleset ke hal-hal Iya. mistis ya. makanya banyak orang yang kalau saya baca di berita kan terjadinya entah itu pembunuhan atau apa, itu kan memang ketika emosi lagi merajai gitu. Iya. Bener. Ya mudah-mudahan Sila dan juga Pram serta istrinya
setelah malam hari ini baik-baik aja dan mereka lebih bahagia. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya dari hal-hal mistis yang amin. seperti itu ya. Tiwi, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa, terkadang tekanan membuat kita melakukan sebuah kejahatan. Tapi dengan keyakinan kepada Sang Pencipta alam, kita pasti bisa mengusir semua bisikan setan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.